Hai guys, nama saya Kosun Siktau. Di sini saya membahas tentang manajemen pembelajaran. Dosen pengampu Desi Anita Carolina Sembiring, SPD MPD. Baik, kita masuk ke materi yaitu satu pembelajaran kolaboratif, dua metode pembelajaran berbasis proyek, tiga konsep pengorganisasian pembelajaran, empat pentingnya komunikasi guru antara siswa. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu pembelajaran kolaboratif. Menurut Feng Chun 2006, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil siswa yang bekerja sama untuk memaksimalkan hasil belajar mereka. Lebih khusus, Kokale 1995 mendefinisikan pembelajaran kolaboratif sebagai pembelajaran yang menempatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam bekerja sama dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai tujuan akademik bersama. Jadi setiap siswa dalam suatu kelompok tergantung jawaban terhadap sesama anggota kelompok. Menurut Wensema 2002, dalam pembelajaran kolaboratif, setiap anggota kelompok dapat saling belajar dari sesama. Bahkan guru dapat belajar dari siswa. Jika guru menugaskan kepada siswa secara kelompok untuk mempelajari topik-topik berbeda, maka guru akan dapat belajar banyak dari mereka. Siswa akan merasa bangga jika sekali dengan jujur guru berkata, "Oh, saya belum tahu tentang hal itu," untuk menghormati hasil temuan siswa. Karakteristik pembelajaran kolaboratif menurut Glenn dalam buku Feng Chun 2006, terdapat beberapa karakteristik pembelajaran kolaboratif, yakni 1. Ketergantungan positif, 2. Interaksi, 3. Pertanggungjawaban individu dan kelompok, 4. Pengembangan kecakapan interpersonal, 5. Pembentukan kelompok heterogen, 6. Berbagi pengetahuan antara siswa dan guru, 7. Berbagi otoritas antara guru dan siswa, 8. Guru sebagai mediator. Baik, kita masuk ke materi kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Menurut Kemendikbud 2013, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sistematis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Adapun peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek antara lain: 1. Merencanakan dan mendesain pembelajaran, 2. Membuat strategi pembelajaran, 3. Membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa, 4. Mencari keunikan siswa, 5. Menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian, 6. Membuat portofolio pekerjaan siswa. Salah satu contoh pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah mengajarkan keterampilan digital pada orang tua. Bisa dalam bentuk pengajaran mereka tentang mengoperasikan gadget atau mengakses media sosial seperti Instagram, TikTok, atau YouTube. Baik, kita masuk ke materi ketiga yaitu konsep pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, mengatur waktu belajar, serta proses pembelajaran. Mengapa pengorganisasian itu sangat penting?
Fungsi pengorganisasian penting untuk mempelajari dalam manajemen sumber daya manusia, karena fungsi ini mengelompokkan semua orang dan alat sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing menjadi satu kesatuan yang digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Baik, kita masuk ke materi keempat, yaitu komunikasi guru antara siswa. Seorang guru memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut sangatlah besar, terutama kemampuan seseorang guru membuat suatu perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum 2013. Ardiawan 2018 di pundaknya terpikul tanggung jawab utama keefektifan seluruh usaha pendidikan dalam rangka membentuk manusia yang terampil dan berbudi luhur. Sekalipun banyak negara maju media elektronik sebagai alat pembelajaran sudah dipergunakan dan kemampuannya untuk membawa bahan pengajaran kepada para belajar telah dibuktikan. Namun keberadaannya tetap tidak dapat sepenuhnya menggantikan kedudukan guru sebagai subjek yang paling berperan dalam proses pembentukan kepribadian seseorang. Jadi menurut Amalit dalam buku Padilla 2017, guru dapat melaksanakan perannya yaitu 1. Sebagai fasilitator yang menyediakan kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 2. Sebagai pembimbing yang membantu siswa mengatasi kesulitan dalam proses belajar. 3. Sebagai penyedia lingkungan yang berupaya menciptakan lingkungan yang menentang siswa agar melakukan kegiatan belajar. 4. Sebagai komunikator yang melakukan komunikasi dengan siswa dan masyarakat. 5. Sebagai model yang mampu memberikan contoh yang baik kepada siswanya agar perilaku yang baik. 6. Sebagai evaluator yang melakukan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa. 7. Sebagai inovator yang turut menyebarluaskan usaha-usaha pembelajaran kepada masyarakat. 8. Sebagai motivator yang meningkatkan kegairaan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. 9. Sebagai agen kognitif yang menyebarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan masyarakat. 10. Sebagai penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Sebagai kesimpulan, manajemen pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai lingkungan pembelajaran yang kondusif. Jadi dapat membantu siswa mencapai potensi atau menentukan potensi maksimal dan mempersiapkan untuk masa depan yang sukses. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.